Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kamelia Salsabila dengan NPM 101-20721. Saya dari kelas B dengan prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatullah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Jatmiko, MSI. Terima kasih. Ma'rifah berasal dari kata arafah, ya'rifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Definisi yang lain bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah bukanlah mengenali zat Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Menurut Ibnu Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksud oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Nah, orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan dinaikkan keimanannya dan ketakwaannya, atau ra'ful iman wa taqwa. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan mereka. Di antaranya yaitu satu, khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Yang kedua adalah tamkinudin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan, karena sesungguhnya Allah itu nggak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi setiap masalah pasti akan ada hikmahnya, dan pasti Allah akan ngasih hadiah setelah kita melewati ujian tersebut. Yang keempat adalah al-barokat atau berkah yang sangat melimpah. Yang kelima, al-hayatun thayyiban, dimana kehidupannya yang baik. Yang keenam, al-jannah, surga. Nah, seperti dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107-108, dengan artinya yaitu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga Firdauslah tempatnya, mereka kekal di dalamnya, tak hendak berpindah darinya. Tuh, kalau misalnya kita berbuat baik di dunia, insya Allah ganjarannya adalah surga. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasannya, baik buruk pasti akan selalu ada balasannya. Nah, ciri-ciri ma'rifatullah, seorang dianggap ma'rifatullah atau mengenal Allah jika ia telah mengenali satu, asma-asma Allah, kan ada 99 ya asmaul husna, lalu sifat-sifat Allah, terus afal atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Jadi terlihatnya dari ciptaan-ciptaannya yang Masya Allah Maha Agung dan emang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia, karena memang kita terbatas dan hanya ilmu Allah lah yang dapat menggambarkan semuanya ini. Nah, dukungan dalil yang kuat itu ada dalil nakli. Dalil nakli itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Dalil akli, jika manusia merenungkan apa yang terdapat dalam semesta ini, pasti akan menjadi bahwa Masya Allah, ini tuh gak akan kebayang lah kalau itu semuanya emang ciptaan Allah, dan gak akan pernah bisa kita untuk mencernanya. Yaitu dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena sesungguhnya fitrah manusia itu kan suci dan hanya tentang ketauhidan atau keesaan Allah saja. Jalan penghalang ma'rifatullah. Nah, ini tuh yang menghalangi kita untuk mengenal Allah itu yaitu al-kubru, sombong. Sombong itu kan al-jubahnya Allah. Nah, kita nggak boleh sombong tuh, karena itu bukan hak kita, karena kita nggak punya apa-apa. Nah, yang kedua ada az-zulmu atau zolim. Nah, ketiga adalah al-kizbu atau dusta.
Makanya Allah tuh nggak suka banget bohong atau dusta, karena setelah ada bohong satu pasti akan ada bohong yang lainnya. Yang keempat adalah al-fusuku atau fasik. Lalu al-kufru atau ingkar, al-fasadu fasad, al-ghaflah lengah, kasiratul ma'asi atau banyak berbuat durhaka, banyak buat dosa gitu ya, al-itirab atau ragu-ragu. Nah, yang kedua adalah at-tarik ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Nah, pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah itu banyak ya melalui ayat-ayat Allah, yaitu ada ayat qauliyah dan kauniyah. Nah, ayat qauliyah adalah ayat-ayat yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat di Al-Qur'an. Nah, kalau ayat kauniyah itu tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat yang ada di jagat raya. Jadi semua ciptaan Allah yang ada di dunia ini itu termasuk dari ayat kauniyah. Tapi kalau yang di Al-Qur'an adalah ayat qauliyah. Nah, jadi ada metode untuk mengenal Allah itu ya. Nah, ada metode Islami. Metode Islami itu dengan menggunakan akal, pikiran, ya, terus ada fitrah kita, dan potensi-potensi yang Allah telah berikan kepada kita seperti pendengaran, penglihatan, hati. Nah, itu tuh metode Islami cara kita mengenal Allah ya. Nah, lalu ada membenarkan dan menghasilkan iman. Membenarkan bahwa Allah itu memang esa gitu, nggak ada lagi, dan menghasilkan keimanan. Apabila kita teguh bertauhid kepada Allah, akan menghasilkan keimanan dan ketakwaan. Nah, metode selain Islam itu dan seperti kayak hawa nafsunya, terus ragu-ragu, dan yang akan berakibat pada kufur. Nah, yang ketiga adalah al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Kita bisa melihat bukti keberadaan Allah itu dari semua ciptaannya, termasuk kita. Kita ini kan manusia, tapi kita juga berbeda dari orang lain. Pasti setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ada dalilu fitri atau dalil fitrah, ada dalilu hissi atau dalil-dalil yang dapat diindra, ya, seperti dilihat, didengar atau diucapkan gitu kan. Lalu ada dalilu yang dicerna oleh akal dan nakli, dan juga dalil takrir atau dalil sejarah Rasul, sahabat-sahabat Rasul. Nah, penghalang kita untuk mengenal Allah ya, ada madarus syahwat, kefasikan, lalu ada kesombongan seperti yang tadi, lalu ada kezaliman. Nah, ada al-jahlu, ini dari madarus asyubannya ya, ada al-jahlu, kejahilan, al-ghaflah, kelalaian. Nah, oke, sekian presentasi dari saya tentang ma'rifatullah atau cara kita mengenal Allah. Nah, kita ini sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna ya, di antara yang lain kita mempunyai banyak potensi akal, pikiran, pendengaran, penglihatan. Ini semuanya kita harus gunakan dalam jalan kebaikan. Nah, seperti hati kan, kalau misalnya hati kita ini kan seperti dagingnya gitu. Kalau hati kita baik, insya Allah berbakat kita juga akan baik. Nah, karena itu kita di sini itu hanya titipan di dunia dan tempat kita menabung untuk di akhirat. Jadi lakukanlah hal-hal yang baik, karena Allah akan menjanjikan surga bagi orang-orang yang melakukan amal soleh dan kebajikan. Oke, terima kasih. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan membantu untuk teman-teman semua untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen, dan juga share materi ini, karena bagikanlah walaupun hanya satu ayat. Kalau misalnya kita berbagi kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan juga. Jadi dengan cara share materi ini kita bisa dapat kebaikan lagi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.